Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 39423944 Bab 3942 The Ladder of the Thief. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan Sen karena kejam. Landon Sen ingin membiarkan kelompok singa laut ini mundur, tetapi melihat bahwa pihak lain tidak tahu apa yang baik atau buruk, dia terlalu malas untuk menjadi tanpa belas kasihan, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia pertama-tama membiarkan prajurit klan Skala mundur, sebelum berubah menjadi hantu untuk bergegas ke depan. Bum bum bum. Landon Sen melambaikan pedangnya, dan semburan aura pedang yang dia luncurkan disertai dengan suara melolong yang besar, kuat dan sengit. Puf puf puf. Dalam sekejap, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh, dan prajurit singa laut yang bergegas maju tidak menyadari ketika itu terjadi. Tubuh itu terkoyak oleh pedang ki yang melolong, dan daging dan darah terbang melintasi. Hanya dalam beberapa napas, Landon Sen membunuh ribuan prajurit singa laut. Adegan mengejutkan ini membuat kepala klan singa laut di tembok kota mengambil napas dingin dan meraung, mundur dengan cepat dan hadapi orang ini dengan batu biru kering. Dengan suara perintah, sejumlah besar prajurit singa laut membuang batu-batu biru kering dan menghancurkannya ke arah Landon Sen. Tapi kecepatan Landon Sen sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat lokasi Landon Sen, mereka hanya bisa samar-samar melihat hantu yang berkedip-kedip di tentara. Batu-batu biru kering yang dilemparkan oleh banyak pejuang singa laut melukai bangsanya sendiri dan membuat kekacauan. Meskipun kualitas fisik prajurit singa laut ini jauh lebih tinggi daripada ras lain di alam Yunhai, masih tidak berguna di depan Landon Sen, dan batu biru kering di tangan mereka sama sekali tidak berguna. Landon Sen masuk dan pergi 7 dari pasukan singa laut. Dimanapun dia lewat, sejumlah besar tentara singa laut jatuh dalam genangan darah, dan banyak gumpalan darah terciprat kemana-mana, tidak ada yang bisa berhenti. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin prajurit klan Skala ini begitu kuat? Melihat Landon Sen yang ceroboh membunuh prajurit singa laut di tentara, seperti menyembelih babi dan anjing, kepala singa laut itu benar-benar panik dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Landon Sen mengenakan pakaian skala dan memimpin sekelompok orang berskala. Kepala klan singa laut secara tidak sadar mengira dia adalah seorang prajurit skala. Melihat bahwa 10.000 prajurit singa laut yang dikirim hendak dibunuh, kepala klan singa laut ngeri, dan buru-buru berteriak pada sesepuh klan singa laut di belakangnya, cepat. Ikuti aku dan undang 3. Dewa ada di sini untuk membantu. Musuh yang begitu kuat adalah satu-satunya yang terlihat dalam kehidupan klan singa laut. Sekarang, hanya ketiga abadi yang bisa menyelamatkan klan singa laut mereka. Iya. Semua tua-tua klan singa laut bergegas kembali ke aula klan singa laut dengan patriark. Di aula utama, 3 biksu dari 3 orang suci masih minum dan bersenang-senang. Patriark singa laut klan memimpin banyak tetua klan singa laut tingkat tinggi ke aula dan jatuh ke tanah. Generasi yang lebih muda tidak bermaksud mengganggu ketiga dewa abadi. Itu benar-benar musuh yang kuat dari luar klan yang membantai sejumlah besar klan. Pejuang kita sama sekali bukan musuh mereka. Aku memohon para dewa untuk menyelamatkan klan kita. Membalas budi. Kepala klan singa laut bersujud kepada 3 biksu dari 3 sekte suci di atas aula utama, gemetar dan bergetar di seluruh karena takut mengganggu ketiga makhluk abadi. Aku harus menunggu masalah kecil semacam ini untuk mengambil tindakan. Cepat keluar dari pamanku. Pemuda baju besi perak meledak dengan marah, ekspresinya agak tidak puas. 2 beku yang lain mengabaikan patriark singa laut sama sekali, dan terus mendorong piala dan mengganti piala. Melihat 3 abadi duduk di depan mereka bahkan tidak ingin membantu, wajah kepala singa lautan menjadi sangat jelek, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dengan tergesa-gesa, kepala klan singa laut punya ide, dan dia harus menggigit peluru dan berkata, senior tidak tahu sesuatu, musuh yang tangguh di luar kota benar-benar terlalu kuat. Sangat mungkin bahwa dia berasal dari dunia luar seperti ketiga dewa. Peri. Segera setelah kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga biksu dari 3 orang suci di puncak aula berubah, dan mereka akhirnya dipindahkan. Apa yang kamu katakan itu benar? Mata pemuda perak lapis baja itu tiba-tiba berkilau, menatap kepala singa laut klan, mempertanyakan. Kalimat. Setiap kalimat itu benar. Kata patriark singa laut dengan keringat dingin di dahinya dan menggertakkan giginya. Sekarang, untuk melestarikan klan singa laut, kepala klan singa laut dapat membujuk ketiga dewa ini untuk berurusan dengan Landon Sen. Setelah melihat metode mengerikan Landon Sen sekarang, kepala klan singa laut secara naluriah merasa bahwa bahkan jika kekuatan lawan dibandingkan dengan orang luar, dia mungkin tidak bisa berbuat banyak. Ini kebetulan. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Mungkin pengunjung itu adalah sesama dari 3 orang suci. Biksu yang cungki itu berdiri dan tertawa. Pemuda baju besi perak merasa masuk akal dan berteriak pada kepala klan singa laut, cepat dan bawa kami untuk melihat. Iya. Patriark klan singa laut dengan hormat menanggapi, dan kemudian memimpin 3 biarawan 3 orang suci ke tembok kota. Di luar kota, Landon Sen dibantai secara liar di medan perang.
Hanya dalam 2 atau 3 menit, puluhan ribu prajurit singa laut dibantai. Kota singa laut itu penuh dengan mayat dan darah mengalir ke sungai. Melihat semua ini, para prajurit bersembunyi di gunung-gunung dan hutan tidak jauh terkejut satu persatu, dan suasana gugup tidak berani mengambil nafas. Baru sekarang mereka menyadari paha seperti apa yang ditopang oleh timbangan paha yang kuat di langit. Dengan kekuatan tempur Landen Sen yang luar biasa, mungkin tidak masalah untuk menginjak pulau manapun di lautan awan. Pada saat ketiga biksu dari 3 orang suci datang ke tembok kota, tidak ada seorang pun yang tinggal di kota. 10.000 prajurit singa laut yang dilepaskan oleh kepala klan singa laut semuanya dibunuh oleh tangan Landen Sen, di luar kota penuh dengan mayat dan daging, dan pemandangan itu mengejutkan. 3 abadi adalah orang ini. Patriark singa laut menunjuk Landen Sen dengan gemetar. 3 biksu 3 orang suci di tembok kota merendahkan diri, mata mereka beralih ke Landen Sen yang berdiri di tengah-tengah banyak mayat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Hei, bukankah orang ini terlihat seperti biksu manusia? Biksu botak itu mengerutkan kening. Tidak, pakaiannya sedikit aneh. Biksu yang cungki itu mengalihkan pandangannya pada pakaian bersisik Landen Sen, matanya sedikit menyipit. Di bawah matahari, sisik pada tubuh Landen Sen bersinar, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda masih bisa melihat bahwa pakaiannya mengambang, yang jelas merupakan pakaian berskala. Setelah semua, 3 pembudidaya dari 3 sekte suci ini memiliki tingkat budidaya abadi, dan penglihatan mereka cukup tinggi, dan mereka segera melihat bahwa Landen Sen adalah pembudidaya manusia yang menyamar sebagai murloc. Brother Silver Armor mengerutkan kening, selalu merasa seperti dia melihat Landen Sen di suatu tempat. Landen Sen memperhatikan 3 biksu klan tiba-tiba muncul di dinding, dan pikirannya terkejut. 3 pembudidaya di depan mereka tidak tahu apa-apa tentang mereka. Karena mereka bukan komandan tentara koalisi, pihak lain hanya bisa menjadi 3 biksu suci yang tersesat ke lautan awan. Tanpa diduga, klan singa laut ini benar-benar masuk ke 3 biksu dari 3 sekte suci, ini benar-benar Yuan Jialuzai. Untuk menghindari kesalahpahaman, Landen Sen dengan ragu bertanya, 3 tetapi 3 tahu suci. Ya, yang mulia juga rekan dari 3 sekte suci. Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Biksu botak itu mengerutkan kening, hanya merasa bahwa Landen Sen sangat berwajah. Kultivator Cungki di samping berkata dengan suara yang dalam, tolong juga minta rekan-rekan Tao di bawah kota untuk mendaftar terlebih dahulu. Landen Sen hendak berbicara, pemuda lapis baja perak itu tiba-tiba ingat, dia menunjuk Landen Sen dengan marah, dan berteriak dengan keras. Suara, ini kamu. Kamu adalah pemimpin pencuri di Wood Immortal Territory hari itu, Landen Sen. Bab 3943 Simply and Neatly. Pada awalnya, Landen Sen berpartisipasi dalam pembunuhan Xie, Yan Huang, Suanyou, dan Overlord Sage di Tianmu Xianyu, dan ia telah lama menjadi buronan kriminal 3 orang bijak. Namun, karena San Sheng Jiao menduduki Tianmu Immortal Domain, perintah yang dicari Landen Sen tiba-tiba ditarik. Tetapi karena nama pembunuh orang ini, masih ada banyak biksu di Tri Secret Church yang telah melihat potret yang diinginkan Landen Sen. Misalnya, pemuda lapis baja perak di depannya telah melihat potret Landen Sen, jadi dia mengenali identitas Landen Sen. Naik, apa? Mendengar nama Landen Sen, biksu botak dan biksu tebal itu terkejut. Tidak heran mereka begitu terkejut. Ribuan tahun yang lalu, 3 orang suci mengajarkan bahwa Xie, Yan Huang, Xuan Yu, dan Tyrant Sword tewas di tangan pemimpin tentara pencuri di wilayah abadi kayu surgawi. Pemimpin tentara pencuri di Tianmu Immortal Territory dikatakan Landen Sen, dan ada juga Luo Tianxiang Immortal Dimensiu yang tubuh utamanya adalah kera putih. Hahaha, Sen tidak boleh menjadi kepala bandit. Karena dia dikenali oleh ketiganya, 3 Tao harus tetap di sini. Landen Sen tertawa keras, dengan niat membunuh di matanya. Tiba-tiba, seluruh orang Landen Sen tiba-tiba berubah menjadi hantu, bergegas ke atas tembok kota dengan kecepatan yang memusingkan. Kualitas fisik Landen Sen sangat kuat, dan mudah memanjat tembok dengan usaha ringan. Alasan sebelumnya untuk membunuh prajurit singa laut di bawah kota terutama untuk membangun kekuasaan dan untuk mengendalikan suku singa laut nanti. Sekarang bertemu dengan para biarawan dari 3 suci, Landen Sen secara alami tidak akan bersembunyi, dan memutuskan untuk menghancurkan ketiganya secepat mungkin. Awas! Melihat Landen Sen bergegas menaiki tembok kota seperti bola meriam, ketiga biksu 3 suci berseru dan masing-masing mengeluarkan senjata mereka dan mencoba menahan serangan Landen Sen. Landen Sen terbang ke dinding, menginjak kaki kiri dan kaki kanannya, dan sampai di kepala 3 biksu dari 3 orang suci. 3 biksu 3 orang suci terkejut, dan kepala klan singa laut dan sekelompok pemimpin klan singa laut tingkat tinggi begitu ketakutan sehingga tangan dan kaki mereka melemah dan jatuh ke tanah. Minum. Pedang di tangan Landen Sen berayun 2 kali di udara, menebas pemuda lapis baja perak di tengah 3 dengan kekuatan menghancurkan huasan. Melihat Landen Sen menebas, kecepatannya mengerikan, pemuda lapis baja perak itu terkejut dan buru-buru mengeluarkan tombak panjang di belakangnya dan meletakkannya di atas kepalanya. Dentang.
Tabrakan logam yang sangat menusuk telinga terdengar, dan pedang di tangan Landen Sen memotong tombak panjang di tangan pemuda lapis baja perak menjadi dua potong. Tombak yang diambil oleh pemuda lapis baja perak bukanlah harta abadi, bahkan bukan senjata abadi, itu hanya senjata asli buatan Yunhai Realm, dan tentu saja itu tidak bisa menghentikan pedang peri tingkat konsekrasi Landen Sen. Di antara kilat dan batu api, pedang di tangan Landen Sen dengan cepat jatuh di dahi pemuda baju besi perak itu. Mendesis. Pemuda lapis baja perak itu menarik napas dalam-dalam dan buru-buru menghindari ke samping, tetapi kecepatan fisiknya tidak bisa mengimbangi kecepatan pedang Landen Sen, dan dia masih setengah hantam lambat. Pedang di tangan Landen Sen jatuh pada armor bahu perak di bahu pemuda lapis baja perak, membuat suara dentang yang tampaknya merupakan tabrakan emas dan batu giok. Pemuda lapis baja perak itu tiba-tiba merasakan kekuatan besar dan tak tertandingi yang bekerja pada armor bahunya, dan seketika bentuk tubuhnya terkendali. Dia berlutut, bahunya kebas karena kekuatan syok. Berkat harta abadi-abadi berkah. Mata Landen Sen berbinar. Harta karun pria muda ini sebenarnya adalah harta abadi-abadi tingkat pencerahan yang dapat dipakai. Meskipun baju besi abadi ini tidak dapat menyerap kekuatan spiritual kacau master untuk menampilkan kekuatan pertahanan dari harta ini cukup untuk menolak. Tinggal di Senlang kekuatan brutal menyerang. Melihat bahwa pihak lain memiliki hal yang baik, hati Landen Sen terasa panas. Pada saat ini, biksu yang gemuk di samping melambaikan palu meteor di tangannya dan membantingnya ke arah Landen Sen dengan ganas. Landen Sen tidak mundur tetapi maju, pedang di tangannya menebas ke samping, dan secara akurat menghancurkan palu meteor yang menerobos udara. Ledakan. Saya melihat bahwa palu meteor meledak di tempat, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, terbang di sekitar. Sekelompok anggota klan singa laut tingkat tinggi dihantam oleh pecahan palu meteor yang meledak ke segala arah, mereka dipukul dengan beberapa luka di seluruh tubuh mereka, melarikan diri dan mundur. Bocah berambut kuning, mati untuk Lao Su. Di antara ketiganya, pembudidaya berkepala botak memiliki kultivasi fisik terbaik. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, ia mengenakan sarung tangan dan melemparkan tinjunya seperti lautan badai, berubah menjadi bayang-bayang tinju, dengan ganas bergerak menuju Sen. Ombaknya pecah. Ketidaktahuan dan kesombongan. Jejak penghinaan melintas di mata Landen Sen, dia menarik pedangnya, dan juga mengayunkan tinjunya. Bayangan banyak tinju menghantam biksu botak itu seperti angin kencang, dan ada ledakan udara yang keras. Tinju cepat adalah 1/10 dari biksu botak beberapa kali lebih cepat. Bum bang bang. Hanya dalam satu nafas, biksu botak itu dihantam oleh tinju Landen Sen di mana-mana di tubuhnya, bahunya hancur, tulang dadanya juga patah, dan ada banyak bekas tinju yang menakutkan di seluruh tubuhnya. Apa? Beku botak itu hendak membelah kantusnya, dan dia menjerit-menjerit, seluruh tubuhnya diguncang keluar dari tembok kota oleh kekuatan besar, banyak darah memancar keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Setelah jatuh ke tanah, biksu berkepala botak hampir terbunuh selama setengah hidupnya, kejang-kejang di sekujur tubuhnya, dan tidak bisa bangun. Melihat Landen Sen begitu sengit, pemuda lapis baja perak dan biksu tebal itu membuat jiwa mereka terbang menjauh, niat mereka untuk bertarung sangat berkurang, dan mereka akan menghindar dan melarikan diri. Di mana Landen Sen memberi mereka kesempatan, dengan pisau backhand, memotong kaki kanan biksu yang tebal itu. Apa? Kaki patah biarawan Cungki terbang miring, darah melonjak, dan mulutnya menjerit mengerikan seperti babi, terutama lumpuh. Pemuda lapis baja perak itu begitu takut sehingga dia mundur dan mencoba melarikan diri. Yang mulia, jangan terburu-buru. Landen Sen menyeringai, tangan kanannya mencondongkan tubuh ke depan seperti kilat, meraih bahu pemuda lapis baja perak itu, dan memegangnya di tempat seperti penjepit besi, tidak bisa bergerak. Dao. Rekan Taois memaafkan. Aku tidak tahu Gunung Tai, dan aku meminta rekan Dao untuk mengangkat tanganmu. Pemuda lapis baja perak itu sangat ketakutan, dan dia mengucapkan panik meminta ampun. Landen Sen menariknya dengan satu tangan, dan melemparkan pedang di tangannya. Engah. Pedang itu tidak memihak dan mengenai dahi biksu tebal yang menyeret kakinya yang patah untuk mencoba melarikan diri, membuat suara seperti semangka yang tertusuk pisau tajam. Setelah kepala biksu gemuk itu terkena saber Landen Sen, itu meledak terbuka, dan sejumlah besar darah, otak, dan kotoran lainnya terciprat ke segala arah. Biksu besar itu terbunuh di tempat. Ini belum berakhir, Landen Sen meraih pemuda berarmor perak itu, menghunus pedangnya, dan melompat dari tembok kota. Arah kejatuhan itu tepat di mana biksu botak jatuh ke tanah. Berbaring di lubang tanah, biksu berkepala botak melihat Landen Sen turun dari langit. Dia sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar dari langit, dan dia membuat serak meminta pengampunan teman-teman Taoisme. Sebelum kata, Ming, selesai, pisau perang di tangan Landen Sen secara akurat menusuk leher biksu botak itu. Bilah itu diambil, dan disertai dengan beberapa panah berdarah, kepala berdarah biksu botak itu terbang secara diagonal. Pergi dan mati di tempat. Pemuda lapis baja perak melihat Landen Sen memenggal dua temannya begitu bersih, dia sangat ketakutan sehingga dia kejang dan seluruh tubuhnya tidak sehat.
Bab 3944 Holy Wind Envoy and Wu Feng Island. Lautan awan menyegel kekuatan spiritual yang kacau dan bahkan roh di dalam tubuh beku tersebut, bahkan beku surgawi akan kehilangan kemampuan untuk mengumpulkan 3 bunga. Landen Sen memusnahkan tubuh 2 biksu 3 orang suci, dan mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Dao. Rekan-rekan Taois memaafkanku, selama kamu luang, aku bisa memberimu apa saja. Pemuda baju besi perak menjerit ngeri, sebuah cahaya yang tajam melintas, dan pedang di tangan Landen Sen menyentuh leher pemuda berarmor perak itu, mengancam tanpa ekspresi, pertama-tama lepaskan armormu untukku. Ya. Kepala pemuda berarmor perak menyala seperti ayam mematuk nasi, dan dengan cepat melepas baju besi perak tingkat pencerahan di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Landen Sen. Mampu memakai harta peri kelas wahana yang bisa dipakai untuk memasuki lautan awan adalah keuntungan besar, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan pertahanan pembudidaya itu sendiri, yang merupakan satu-satunya pemuda baju besi perak yang dapat menyombongkan diri. Saat ini, hidupnya mengkhawatirkan, bahkan jika baju besi perak pemuda itu merasakan sakit di hatinya, dia tidak berani menentang perintah Landen Sen. Landen Sen mengambil baju perang yang diserahkan oleh pemuda lapis baja perak yang meringkuk dan menimbangnya. Beratnya jauh lebih ringan dari yang dia kira. Memakai itu pada tubuh tidak akan mempengaruhi tindakannya. Harta peri yang bisa dikenakan tanpa dukungan kekuatan spiritual yang kacau tidak dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Untungnya, pemuda lapis baja perak ini memiliki ukuran yang sama dengan Landen Sen. Landen Sen mencoba mengenakan baju besi perak ini, yang sangat pas dan merasa puas. Tubuhnya sendiri telah memiliki berkah dari tubuh batu giok emas, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Selain itu, dengan baju zirah pertempuran harta abadi tingkat pencerahan ini, kekuatan pertahanannya bisa lebih tinggi, dan serangan biasa tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Rekan Daois, aku sudah menyerahkan Bao Jia, bisakah kamu membiarkan aku punya jalan keluar? Pemuda lapis baja perak bertanya dengan wajah sedih. Pedang di tangan Landen Sen masih menunjuk ke leher pemuda itu, dan ekspresinya dingin dan dingin. Anda harus menjawab beberapa pertanyaan dengan patuh. Jika Anda dapat memberitahu saya dengan jujur, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mati. Ya, apa yang ingin ditanyakan oleh sesama penganut Taoisme, aku berjanji untuk mengetahui segalanya. Pemuda baju besi perak dengan cepat berkata. Mungkinkah ada biksu 3 suci lainnya di pulau ini? Tanya Landen Sen. Hanya kita bertiga, tidak ada beku lain di sini, pemuda lapis baja perak itu menjawab. Landen Sen terus bertanya, apakah Anda datang ke sini atas perintah, atau apakah Anda datang ke sini secara tidak sengaja? Ini. Pemuda lapis baja perak ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak berani berbicara. Jika utusan angin Underwind tahu bahwa dia telah membocorkan berita, akhirnya bisa dibayangkan. Jangan katakan padaku. Landen Sen mencibir, menjatuhkan kakinya, dan menginjak kaki kanan pemuda lapis baja perak itu. Retak. Dengan suara patah tulang yang tajam, Landen Sen menginjak kaki kanan pemuda lapis baja perak itu. Apa? Pemuda lapis baja perak itu berteriak seperti hantu dan serigala melolong, tempurung lututnya diinjak-injak oleh Landen Sen, wajahnya yang berubah menjadi ungu, dan rasa sakit itu sulit untuk ditanggung. Aku bilang. Dengan ngeri, pemuda baju besi perak harus mengatakan yang sebenarnya, itu adalah. Utusan angin gelap mengirimi kami. Utusan angin gelap memerintahkan saya untuk mengendalikan berbagai pulau, mencari keberadaan utusan suci itu, dan mengumpulkan ketiga orang suci itu. Beku lainnya. Setelah mendengar ini, Landen Sen merasa sangat terkejut, dan bertanya, di mana utusan Sein Mingfeng? Pemuda baju besi perak mengertakkan gigi dan menjawab, di Pulau Wu Feng. Apa? Pulau Wu Feng? Wajah Landen Sen berubah drastis. Tidak heran dia begitu terkejut bahwa tanah suku hiu harimau di mana bulan suci diundang di Pulau Wu Feng. Untuk sementara waktu, Landen Sen panik. Menurut itu, tidak akankah Scientist of Infighting the Moon menembakkan todongan senjata? Ekspresi Landen Sen begitu suram, dia bertanya dengan mendesak, apakah basis budidaya utusan Mingfeng masih diam? Berapa banyak biksu dari 3 orang suci di Pulau Wu Feng selain utusan Mingfeng? Sekarang setelah berita itu terungkap. Pada titik ini, pemuda lapis baja perak hanya bisa menjawab dengan jujur, utusan Mingfeng sama dengan kita, tidak dapat menggunakan kekuatan magis, tetapi tuan utusan itu adalah Luo Tianxiang setelah semua, dan kualitas fisik saja jauh dari kita. Sebanding. Adapun para biksu 3 suci di Pulau Wu Feng. Pokoknya, sebelum aku meninggalkan Pulau Wu Feng, ada 13 atau 4 biksu 3 suci di pulau itu. Sekarang beberapa hari telah berlalu, jumlah biksu di pulau itu harus lebih. Setelah mendengarkan jawaban dari pemuda armor perak, Landen Sen menghela nafas lega. Karena basis kultivasi utusan Mingfeng disegel, dan jumlah biksu yang dikumpulkan oleh 3 suci kecil, situasinya tidak terlalu buruk. The Scientist of Infighting Moon dapat menggunakan sedikit kekuatan spiritual yang kacau, bahkan jika tidak dikalahkan oleh utusan Mingfeng dan 3 pendeta dari Pulau Wu Feng, harus ada harapan untuk melarikan diri.
Meski begitu, tetapi utusan Ming Feng juga Luo Tianxiang bagaimanapun, sulit untuk mengatakan bahwa akan ada cara lain. Landen Shen cemas. Dalam hal apapun, dia harus bergegas ke Pulau Wu Feng untuk bertemu dengan Saint Inviting Moon, jangan biarkan dia menghadapi bahaya seperti itu sendirian. Untungnya, Pulau Wu Feng tidak jauh dari pulau ini. Kapal skala berlayar dengan kecepatan penuh dan hanya membutuhkan 2 hari untuk mencapai Pulau Wu Feng. Xia sudah memberitahu sesama pengikut Taoisme apa yang dia ketahui, dan meminta sesama pendukung Taoisme untuk menyelamatkan hidupku. Pemuda lapis baja perak itu berlutut dan berulang kali bersujud kepada Landen Shen memohon belas kasihan. Begitu suara itu jatuh, hanya suara, kantong, teredam terdengar, pedang di tangan Landen Shen menusuk leher pemuda lapis baja perak, dan sejumlah besar panah darah ditembakkan. Pemuda lapis baja perak itu menatap lehernya yang tertusuk, pupil matanya melebar dan dengan suara serak berkata, teman-teman, bukankah kamu baru saja mengatakan? Huff, yang adalah sesama penganut Taoisme dengan kamu. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku harus menyelamatkan kamu. Tidak heran bawahan Shen kejam, tetapi kamu adalah anjing berjalan dari 3 orang suci. Setelah Landen Shen mengatakan kalimat ini dengan wajah muram, dia mengangkat pisau dan menjatuhkan tangannya, dan kepala pemuda lapis baja perak itu dipotong dan terbunuh di tempat. Setelah memenggal 3 biksu 3 orang suci, Landen Shen mengambil cincin penyimpanan pihak lain. Setelah melakukan hal-hal ini, kepala klan Singa Laut mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menundukkan kepalanya ke arah Landen Shen. Dewa abadi memiliki kekuatan besar. Klan Singa Laut bersedia untuk kembali ke makhluk abadi atas dan mematuhi semua pengaturan makhluk abadi atas. Setelah itu, dia berulang kali mengetuk kepalanya beberapa kali. Saya harus mengatakan bahwa kepala klan Singa Laut ini sangat pintar. Setelah melihat metode anti langit Landen Shen, kepala klan Singa Laut menyerah sepenuhnya, mengetahui bahwa jika klan Singa Laut menjadi musuh lawan anti langit semacam ini, ia akan musnah dalam beberapa menit. Pihak lain dapat dengan mudah membunuh 3 abadi atas sekarang, bahkan di antara para abadi di luar, mereka mungkin sangat kuat. Daripada mati, lebih baik menyerah dan berjuang demi kesempatan. Melihat bahwa kepala klan Singa Laut begitu masuk akal, Landen Shen melangkah maju dan memberikan beberapa kata, menceritakan kepadanya tentang perubahan terbaru dalam Lautan Awan dan identitas presiden pasukan koalisinya. Patriark klan Singa Laut terkejut dan ketakutan, dan akhirnya mengerti mengapa begitu banyak makhluk abadi dari dunia luar tiba-tiba muncul di Lautan Awan. Menurut ini, Lautan Awan akan segera berantakan. Pada saat itu, tidak hanya singa laut yang berlomba, tetapi semua ras di Lautan Awan tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri.